Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur. Ketemu lagi sama aku, Nafa. Di episode pertama, kita udah dengar gimana Risa ngerasain ada yang aneh sama temennya Anya. Malam ini, ceritanya bakal makin seram. Karena di kos Risa, ada kejadian yang bikin dia yakin banget kalau Anya lagi kenapa-kenapa. Langsung aja, siapkan hati dan mental kalian. Ini dia, kelanjutan kisah Risa dan Anya. Jadi kan si Risa ini udah dari kecil punya kemampuan indigo itu. Rasanya tuh katanya kayak tiba-tiba ruangan jadi lebih dingin atau hawa jadi berat. Awalnya dia kira itu normal. Sampai dia sadar gak semua orang bisa ngerasain hal yang sama. Masalahnya, dia gak bisa ngusir sosok atau hal-hal gaib itu. Makanya, pas Anya cerita soal kejadian aneh waktu malam-malam itu, dia gak bisa apa-apa. Cuman emang dia ngerasain ada energi negatif di kosan temennya itu. Dan sejak kejadian tersebut, si Anya sering ngelamun. Bawaannya kayak orang gelisah. Risa kira gara-gara lagi ribut sama Pian kan. Ternyata enggak. Malah tiba-tiba Anya bilang udah mutusin si Pian. Si Anya tuh bilang gini, "Aku ngerasa bersalah, Riz. Karena di pikiranku cuma Dika-Dika terus. Ya daripada aku selingkuh." Risanya jawab, "Emang udah gak bisa diusahain lagi, Nya? Kamu 3 tahun sama Pian loh. Masa kalah sama yang datang baru kemarin?" Gak bisa, Riz. Aku gak bisa jauh-jauh dari Dika. Kalau sama dia tuh tenang hati aku. Gak tahu juga kenapa aku kayak gini. Dan bener aja, tiap Dika datang, ya Anya balik lagi kayak biasanya. Seolah gak ada sesuatu yang terjadi. Jujur, Risa tuh sedih juga bingung ya. Dia kenal Anya udah lama. Dan Anya itu bukan tipe cewek yang gampang goyah. Apalagi sama orang baru. Cuman, tiap lihat dia ketawa hahihi sama Dika, matanya tuh kosong. Kayak bukan Anya yang Risa kenal. Terus beberapa hari terakhir, Risa nyium bau aneh di kafe. Sorry ya, kayak bau pesing gitu. Risa ngira dari toilet bocor. Tapi bukan. Gak tahu dari mana asalnya. Anehnya, ternyata cuma dia yang nyium.
Dan baunya juga kadang ada, kadang hilang. Ditambah, tiap ada si Dika, Risa tuh selalu ngerasa gak nyaman. Padahal bayangan hitam yang waktu itu gak kelihatan lagi. Sampai suatu hari, cuaca lagi mendung dan berangin. Bau pesing itu muncul lagi. Lebih tajam, kayak pesing yang udah lama banget. Masker yang Risa pakai sama sekali gak ngebantu. Karena baunya kayak nempel di hidung sampai perutnya mual. Sampai dia bolak-balik ke toilet karena pengen muntah. Nah, pas istirahat, Risa pergi ke dapur. Perutnya tuh masih gak enak. Jadi, dia gelar kardus buat alas rebahan. Belum lama merem, tiba-tiba tangannya digoyang-goyang. Pas buka mata, dia refleks teriak kaget karena di atas mukanya persis ada Anya lagi tersenyum. Mata cewek itu gerak-gerak gak fokus. Mukanya pucat dan keringetan gitu. Risa langsung teriak, "Anya, ngapain sih? Ngagetin aja." Risa langsung ganti posisi jadi duduk. Si Anya masih ngeliatin. Senyumnya makin lebar, tapi cuma diem aja. Risa masih berusaha tenang. "Apa? Kenapa, Nya?" Tapi tuh cewek masih diem, ngeliatin, dan malah nyengir. Badan Risa langsung merinding. "Ngomongnya." Tiba-tiba Anya ngebisik. "Tebak, aku ditembak Dika. Kita pacaran." Risa nahan napas. Selain karena bau pesing yang mendadak nusuk hidung, juga karena dia shock sama omongannya Anya. "Nya, kamu baru putus loh." "Ya terus?" Anya kelihatan senang banget. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis jadi cemberut. "Kok kamu gak ikut senang sih, Riz?" "Bukan gitu. Aku ngerasa kamu terlalu cepat mulai hubungan barunya." "Halah, bilang aja cemburu. Aku tahu, dari awal kamu sering ngeliatin Dika. Kamu naksir kan sama dia? Ngaku aja, Riz. Gak usah pakai alasan ini itu." Emosi Risa mendadak kepancing. Nyesek banget. Gak nyangka temannya sendiri ngomong kayak gitu. "Anya, serius nih kamu mikir gitu soal aku?" Bukan yang ngejawab, si Anya tiba-tiba pergi begitu aja tanpa ngomong apa-apa lagi. Habis dari kejadian itu, Anya jadi kayak selalu ngehindar tiap mau diajak ngobrol. Dia juga makin terang-terangan bucin sama Dika. Ya, selama kerjaan beres, aman aja, gak dimarahin. Tapi, Risa ngerasa feeling buruknya soal Dika
makin menguat. Ditambah ketika dia ngeliat lagi, ada sosok serem di belakang cowok itu. Bukan bayangan hitam kayak yang waktu itu. Yang ini jauh lebih serem. Jadi suatu malam, pas mau closingan kafe, Risa lagi beresin bar dan Anya lagi di dapur. Gak lama, ada suara motor Dika datang. Nah, pas dia masuk kafe dan jalan ke bar, tiba-tiba hawa ruangan jadi lebih dingin. Padahal AC udah mati. Badan Risa langsung menggigil dan napasnya sesek. Terus Dika ngomong, "Anya mana?" Risa masih nunduk ngeliatin tangannya yang kaku lagi megang lap. Badannya tuh susah gerak, kayak ketahan sesuatu. Pas Risa pelan-pelan noleh, disitulah dia lihat sosok yang berdiri di belakang Dika. Tinggi banget. Kulitnya keriput menggelambir. Rambutnya gimbal dan kotor. Dan lidahnya ngejulur panjang kayak anjing. Jantung Risa deg-degan banget. Dia langsung nunduk lagi. Gak lama, Anya datang teriak kegirangan. Karena ngeliat si pacarnya itu. Sejak itu, si Risa juga langsung yakin cowok itu tuh ada apa-apanya. Dan kalau dibiarin aja, mungkin Anya bisa dalam bahaya. Makanya pas sampai kos, dia langsung ngecek akun sosmed Dika yang dia dapat dari akunnya Anya. Kalau kata pepatah, cewek itu ahlinya stalking, itu benar banget. Risa nemu tuh akun Facebooknya Dika. Kelihatan udah lama banget gak dibuka. Tapi masih ada yang nge-tag dia di beberapa postingan. Makin Risa scroll, perasaannya makin aneh. Salah satu taggan itu nunjukin postingan Dika bareng teman-temannya. Mereka lagi di tempat gelap, kayak di dalam bangunan kosong. Risa zoom fotonya satu-satu dan baru nyadar orang-orang itu ngebawa dupa dan semacam kain hitam. Terus di bawahnya ada komentar Dika. Tulisannya, "Gas lagi bro." Terus Risa scroll lagi. Nemu postingan lama. Ada foto cewek. Di captionnya cuma ada satu kalimat. "Ajeng, kamu gak akan pergi jauh." Ngeliat foto cewek itu, gak tahu kenapa, sekilas Risa kayak lihat wajah Anya. Dia langsung keluar dari akun itu. Punggungnya kerasa dingin. Bulu kuduk di lehernya berdiri semuanya. Soalnya kayak ada yang ngawasin gitu. Risa lihat jam. Ternyata udah tengah malam. Dia bertekad. Besok dia harus tunjukin ke Anya semua ini. Anya harus tahu
siapa Dika sebenarnya. Baru mau tidur, tiba-tiba jantungnya kayak mau copot. Pintu kos Risa digedor-gedor keras banget. Dia diam sebentar. Ya nggak ada hawa-hawa aneh sih. Rasanya aman-aman aja. Tapi siapa? Jam segini. Suara gedoran itu nggak berhenti-berhenti. Akhirnya, Risa bukalah pintu pelan-pelan. Astaga, Anya! Di depan pintu ada Anya berdiri. Kondisinya berantakan banget. Mukanya pucat, matanya kosong, keringetnya netes-netes dari dahinya. Dan mulutnya komat kamit. Risa bingung. Dia coba ngedeket ke mulut Anya. Ternyata dia bilang, "Dika cinta aku cinta Dika. Dika cinta aku cinta Dika." Anya! Risa goyang-goyangin bahu Anya. Tiba-tiba, dia natap Risa. Matanya kosong, tapi bibirnya melengkung senyum. Leher Risa langsung merinding. Itu gak wajar. Senyumnya terlalu lebar. Terus Anya bilang, "Aku gak apa-apa kok." Seketika Risa nyium bau gak asing. Bau pesing yang menusuk. Dan baru Risa sadari, bau itu bukan dari kafe, tapi dari Anya. Menurut kalian, gimana episode kali ini? Tulis di kolom komentar, kira-kira Anya kenapa dan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, di episode ketiga nanti, Risa bakal nemuin fakta yang lebih mengejutkan soal Dika. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih udah nemenin aku malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.